dengan luas seperti tadi, yaitu panjangnya sekitar 15 meter dan lebarnya 10 meter. Itu 3000 ekor dan pertumbuhannya lumayan cepat pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan video saya kembali. Dan bagi pemirsa yang baru member di channel saya, jangan lupa untuk like, share, serta subscribe untuk dapat ulangan video dari saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara budidaya ikan koi di kolam tanah saya. Ini adalah ikan di kolam saya. Namun sebelum kita mengulas video ini lebih lanjut, saya akan menceritakan terlebih dahulu yaitu tentang sejarah ikan koi secara luas, dimulai dari masyarakat Jepang. Di sana masyarakat Jepang hobi memelihara ikan koi yang tergolong dalam jenis ikan mas. Ikan mas itu ikan konsumsi. Ikan dalam bahasa Jepang berarti ikan karper, merupakan simbol persahabatan abadi serta cinta dan yang tulus. Umumnya ikan koi dipelihara untuk keindahan serta keberuntungan di dalam rumah maupun di luar rumah. Budidaya ikan koi mulai populer di Indonesia juga dimulai kurang lebih sejak tahun 1960-an. Awal mula ketenaran ikan koi ini adalah saat Presiden Soekarno atau Presiden pertama Indonesia diberikan hadiah oleh pemimpin Cina. Sejak saat itu ikan koi tumbuh dan berkembang di Blitar. Cara budidaya ikan koi di dalam tanah. Tempat tinggal yang baik bagi ikan koi adalah kolam tanah atau kolam lumpur. Kolam juga dapat menjadi pengaruh akan kualitas warna dan juga vitalitas ikan koi. Cara budidaya ikan koi di dalam kolam tanah. Budidaya berhasil dan mampu mengeruk banyak uang. Perhatikan langkah-langkah dalam video berikut ini. Yang pertama adalah persiapan pembuatan kolam. Langkah pertama cara budidaya ikan koi di dalam tanah ini adalah dengan mempersiapkan kolam tanah yang hendak digunakan sebagai tempat perkembangbiakan ikan koi. Setelah lahan kolam tanah sudah siap, sediakan juga material pendukung, misalnya kayu atau juga bisa menggunakan bambu sebagai pagar atau dinding. Tapi di kolam saya ini menggunakan pagar beton yang dilapisi dengan plastik supaya tidak bocor. Ini adalah plastik PE. Ini plastik PE ini tadinya adalah kolam tanah semua, lumpur, tanah, terus di beton. Karena sering ada kebocoran, kami menggunakan dilapisi dengan plastik PE. Untuk lahan yang diperlukan, sesuaikan kebutuhan Anda, sesuaikan keadaan juga jumlah ikan koi yang hendak dibudidayakan. Misalnya untuk 100 ekor koi dengan ukuran berapa. Model kolam bisa memilih dengan cara menggali tanah, diberikan pagar ataupun merangkai rangka kayu, atau dengan menggunakan dinding beton seperti punya saya ini. Ini adalah luasnya sekitar lebarnya
meter, panjangnya 15. Ini tanpa chamber atau tanpa filter, ini airnya mengalir semua, mengalir, jadi ikannya sehat. Dan kedalaman kolam ini 1 meter, airnya sekitar 80 cm, dan yang di atas air 20 cm lebih lah. Perhatikan juga lingkungan ikan koi. Langkah selanjutnya cara budidaya ikan koi di dalam tanah, yaitu memperhatikan lingkungan ikan koi yang akan diternak. Faktor penting dari step ini ialah menjaga kebersihan serta kondisi lingkungan agar tetap terjaga. Kondisi air yang baik dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan koi peliharaan Anda semakin maksimal, dan tentunya airnya juga jernih. Perhatikan juga lingkungan ikan koi. Langkah selanjutnya cara budidaya ikan koi di dalam tanah, yaitu memperhatikan lingkungan ikan koi yang akan diternak. Faktor terpenting dari step ini adalah menjaga kebersihan serta kondisi lingkungan kolam tanah agar tetap terjaga. Kondisi air yang baik dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan koi peliharaan semakin terjamin. Air yang akan digunakan dalam kolam sebaiknya tak boleh memiliki kandungan zat berbahaya atau bahan kimia yang dapat mencelakai keberlangsungan tumbuhan perkembangan ikan koi. Zat berbahaya bagi ikan koi tak jarang timbul dari sisa makanan sebab adanya amoniak dari pakan ikan. Bila sisa makanan dibiarkan dan tak segera dibersihkan hingga menumpuk, dapat berakibat fatal. Penggantian air sebaiknya dilakukan dalam tempo seminggu sekali dengan mengganti 10% dari kolam Anda. Dianjurkan untuk tak mengganti semua air dalam kolam sebab ikan tetap memerlukan waktu untuk kembali beradaptasi dengan air yang baru. Adaptasi dengan air baru bisa menjadi ikan koi Anda yang dibudidayakan menjadi stres. Kondisi air juga dapat mempengaruhi warna ikan hingga 20%, dan secara tidak langsung warna ikan koi mempengaruhi kualitas sekaligus harga ikan koi. Selanjutnya adalah pembatasan jumlah dalam kolam ikan koi. Ikan koi memerlukan ruang untuk bergerak bebas supaya dapat cepat tumbuh besar. Jumlah ikan dalam kolam yang melebihi kapasitas atau overload bisa menjadi penghambat tumbuhnya ikan koi. Makan bro. Nah, di kolam saya ini saya tidak pernah mengganti air, pemirsa. Ini airnya selalu mengalir dan air selalu bersih.
Perhatikan juga pembatasan jumlah ikan koi dalam kolam Anda. Jangan sampai kolam terlalu padat. Ini kolam saya isi dengan jumlah 3000 ekor dengan luas seperti tadi, yaitu panjangnya sekitar 15 meter dan lebarnya 10 meter. Itu 3000 ekor dan pertumbuhannya lumayan cepat pemirsa. Kenapa ikan koi tidak harus padat? Jumlah ikan dalam kolam yang melebihi kapasitas atau overload bisa menjadi penghambat pertumbuhan ikan koi itu sendiri. Ikan koi jadi susah besar, atau bisa juga ikan akan lambat pertumbuhannya dan akan menjadi kerdil. Contohnya misalkan ukuran 2 kali 1 meter dan kedalamannya 60 cm digunakan untuk 100 ekor koi berdiameter 5 hingga 7 cm, itu sudah cukup. Tapi kalau untuk budidaya mungkin bisa untuk kolam yang lebih luas, karena biasanya kalau budidaya kan tidak mengandalkan untuk yang pasti untuk menghasilkan mereka untuk berbudidaya seperti saya ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Demikian pemirsa video yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman dengan cara share. Dan bila kurang puas dengan video ini silahkan komentar di bawah videonya, dan juga tonton video yang lain di link deskripsi ini. Terima kasih pemirsa.